Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke. Silakan salah satu dari kalian untuk berdoa ya sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Duduk siap, gerak. Lapor kelas 11 PS3 siap ide pembelajaran. Laporan Bapak terima, kembali ke tempat. Balik tempat. Sebelum kita memulai pembelajaran, Mama Presiden kita membaca doa Ramadan kepada masing-masing. Izinkan saya membacakan doa untuk agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan berikanlah kami rezeki kepahaman. Berikanlah kami kelancaran dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Ya Allah, berikanlah kami kesulitan pada pagi hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi ya. Ya, silakan Nak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, baik. Baik ya. Sehat semua? Ya, sehat. Oke. Ketua kelas hari ini ada yang tidak hadir? Ya, hadir semua, Pak. Hadir semua ya? Ya, Pak. Oke. Kalau hadir semua, Bapak ucapkan alhamdulillah ya. Dan Bapak persilahkan kepada peserta didik untuk ke Google Sheet yang sudah Bapak bagikan di grup ya, untuk melakukan absen. Oke, sudah? Ya, sudah. Apakah sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Ya, sudah. Sudah siap ya? Oke, baik. Materi kita hari ini yaitu tentang bullying. Ya. Pasti kalian sudah familiar ya dengan sebutan bullying ini. Pasti sangat-sangat familiar sekali karena pemerintah sudah beberapa program yang dilaksanakan terkait dengan masalah bullying ini. Oke, Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bullying ini tadi. Yang pertama, peserta didik nanti dapat menganalisis apa itu perilaku bullying. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengatasi dan melawan perilaku bullying. Yang ketiga, peserta didik menciptakan proyek ya, yaitu kampanye tentang anti bullying. Jadi kita nanti akan membuat sebuah proyek ya, entah itu poster, video, pantun, puisi, nanti tergantung dari kelompok kalian maunya seperti apa. Oke, siap? Ya. Oke, kalau siap, kita sebelum memulai pembelajaran kita ini, kita akan melakukan ice breaking dulu. Bapak mau ngecek nih, ya, mau ngecek ini konsentrasi apa tidak, siap apa tidak, ya. Nama ice breakingnya jika maka. Jadi cluenya seperti ini. Buat satu kalimat, apabila Bapak tunjuk misalkan jika. Nah, jika, jadi misalkan jika saya pergi ke pasar, nah kemudian di sini akan menjawab maka saya akan berlayar, misalkan seperti itu. Paham? Siap.
Nanti akan Bapak random ya memilihnya. Oke, siap? Siap. Oke, Bapak akan pilih. Oh, gini clue-nya. Ini jika ya, kelompok 2 ini jika, yang ini maka. Oke? Bapak akan pilih. Jika saya botak, kata teman kalian, maka saya bersinar. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke. Ferdi, jika saya maling mangga, maka saya kejang-kejang, kata temannya. Oke. Jika saya pendek, maka dia akan ke Korea, katanya. Oke. Terakhir, jika saya terjatuh, maka saya masuk rumah sakit. Oke, itu ice breakingnya ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, tujuan dari ice breaking itu tadi ya mengecek konsentrasi kalian ya, apakah siap untuk menerima pembelajaran dengan baik. Bapak melihat tadi ya kisaran 80% lah sudah siap ya. Harapan Bapak peserta didik dapat aktif mengikuti pembelajaran, dapat memperhatikan dengan baik, dengan seksama apa yang disampaikan oleh Bapak. Ya. Paham? Ya, paham. Oke. Sekarang Bapak akan memberikan materi ya. Di sini ada apersepsi ya. Dalam pergaulan di sekolah sering kita jumpai ya perilaku peserta didik, tenaga pendidikan yang melakukan tindakan seperti intimidasi, mengucilkan, mengejek ya. Tapi secara tidak disadari bahwa tindakan tersebut masuk ke dalam kategori bullying ya. Bullying bisa dilakukan sesama peserta didik ya, antara peserta didik dengan guru, antara guru dengan peserta didik, dan guru sesama guru. Ya, kalau kita melihat ini masalah yang sangat luar biasa. Karena terjadi tidak hanya kepada peserta didik saja, tapi bisa antara peserta didik dan guru, bahkan guru sesama guru. Bullying atau perundungan sangat merugikan korban, karena korban bullying akan merasa tidak nyaman, terancam, terganggu, sampai ketakutan berlebihan. Bahkan bisa menyebabkan mengalami depresi sampai bunuh diri. Pernah mendengar orang bunuh diri gara-gara dibully? Pernah. Di mana kejadiannya? Silakan. Ayo. Di berita. Oh, ada di berita ya? Gimana ceritanya tuh? Jadi si anak ini tidak mempunyai bapak, lalu dibully oleh teman-temannya sekelas. Lalu dia mungkin karena stres, jadi dia bunuh diri. Oh gitu, karena tidak punya ayah gitu ya, tadi dibully lagi, akhirnya bunuh diri. Yang di belakang, apa ceritanya? Pernah mendengar? Ada apa tidak? Oke, pernah di sini Bapak yakin pasti ada yang penyuka artis Korea atau K-pop ya? Ada ya? Nah, di suatu kejadian yang lalu, Bapak pernah mendengar tuh ada artis Korea yang bunuh diri karena dibully. Nah, Bapak kurang tahu namanya siapa itu? Suli ya namanya. Itu sangat viral sekali kan? Sangat viral sekali. Gimana ceritanya tuh? Coba ceritakan. Kayaknya kamu mengikuti tuh, kayaknya. Jadi udah media sosial. Apa? Oh, karena dihujat di media sosial yang akhirnya dia sampai bunuh diri. Nah, ya itu berarti bully ini sangat berbahaya sekali ya.
Berbahaya apa tidak menurut kalian? Oke. Oke, kita akan bahas tentang bully ya. Asesmen Kemendikbudristek menyatakan 24,4% peserta didik berpotensi mengalami pembulian di satuan pendidikan. Ya, tentu saja ya kalian-kalian ini seperti itu. Kalian merasa nggak pernah melakukan pembulian? Ya, pernah ya. Kadang kita tuh merasa sebuah lelucon saja, tapi secara tidak kita sadari itu tindakan-tindakan bully. 2 dari 3 anak usia dini 13-17 pernah mengalami sedikitnya satu jenis kekerasan atau pembulian. 13-17. Kalian umur berapa? 14-15. Berarti masuk ya. Nah, yang ketiga, 3 dari 4 anak melaporkan kekerasan dilakukan oleh teman sendiri. Nah, karena menganggap itu tadi mungkin hanya lelucon atau memang mau mengintimidasi seperti itu. Jadi ternyata yang melakukan tindakan-tindakan bullying ini ya teman-teman kalian sendiri. Ya. Jadi harapan Bapak setelah mendengar materi ini tidak ada lagi ya yang namanya pembulian di sekolah kita. Oke, pengertian bullying. Ada yang bisa kasih Bapak jawaban apa itu pengertian bullying? Bullying adalah perilaku agresif yang berulang dan disengaja. Bullying juga berupa kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan mengintimidasi orang. Oke, mengintimidasi ya. Mengintimidasi seseorang. Ya. Yang lain? Apa? Kelompok ini. Bullying apa? Bullying adalah tindakan penindasan kepada seseorang secara sengaja atau berulang-ulang. Oke, berulang ya, dia melakukan ya pembulian secara sengaja, misalkan memukul, menjambak, mengejek, tapi secara berulang gitu. Oke, kelompok ini? Bullying adalah suatu bentuk tindakan sengaja yang dilakukan berulang kali oleh suatu kelompok atau orang yang lebih kuat ke orang yang lebih lemah. Oke, ada kata-kata kelompok gitu tadi. Ya, ada kelompok bisa terjadi kepada individu atau kepada kelompok tindakan bullying ini. Biasanya melibatkan ketidaksetaraan antara pelaku dan korban. Ya, kita lihat pengertian dari bullying ya. Bullying adalah sebuah tindakan penindasan yang dilakukan secara sengaja dengan bertujuan menyakiti orang lain, dilakukan secara berulang. Ingat, secara berulang. Ya, bisa dikategorikan bullying karena dia berulang. Kalau dia cuma sekali itu mungkin hanya bahasa ininya itu pelelucon. Ya, atau teasing. Ya, bahaya apa tidak? Bahaya juga, ada bahayanya juga. Ya. Psikolog Andrew Mellor, bullying adalah pengalaman yang telah terjadi ketika seorang teraniaya oleh tindakan orang lain dan takut apabila akan terjadi lagi sedangkan ia tidak berdaya untuk mencegahnya. Nah, itu tindakan bullying itu untuk korban, dia sebenarnya itu tidak berdaya. Mau melawan, mau mencegahnya, tapi dia tidak berdaya karena biasanya pelaku bullying itu powernya lebih kuat, ya, lebih dominan seperti itu. Kita masuk ke jenis-jenis bullying. Di sini ada 3, bullying fisik, verbal, dan cyberbullying. Contoh bullying fisik seperti apa? Memukul, menendang, mencubit, mendorong seseorang. Oke, itu contohnya ya. Jadi bullying fisik itu bullying secara langsung yang berhubungan dengan fisik, contohnya seperti mendorong, memukul, mencubit, ya.
Itu mencekek misalkan, bisa juga itu bullying fisik sebutannya. Kalau bullying verbal seperti apa? Kelompok ini? Bullying verbal, bullying yang dilakukan secara seperti mengancam, merendahkan, mengintimidasi, mencela, mengejek, memaki, dan mengganggu. Oke, bullying verbal itu bullying secara tidak langsung, seperti mengancam, mengejek, mengolok, seperti itu. Tapi menyebabkan seseorang itu tidak nyaman atau terintimidasi karenanya. Itu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, cyberbullying. Kelompok mana ya? Kelompok ini aja deh. Cyberbullying. Menurut kalian apa? Cyberbullying adalah perilaku yang disengaja untuk menyakiti orang lain secara online. Oke, digarisbawahi ya, secara online. Cyberbullying itu tindakan intimidasi juga yang dilakukan secara online. Misalkan membuat kata-kata di media sosial temannya, ya, kata-kata yang tidak pantas. Misalkan lagi membuat emot, ya, di WA, membuat stiker yang muka temannya sehingga temannya merasa tidak nyaman, lagi tidur misalkan dibuat stiker segala macam. Nah, itu dikategorikan dalam perilaku bullying. Jadi hati-hati ya, jangan sampai terjadi tindakan-tindakan seperti itu. Bahkan seseorang yang misalkan dia tahu password temannya, masuk ke dalam akun temannya, terus membuat kalimat-kalimat yang tidak senonoh dan segala macam di media sosial seolah-olah itu temannya, padahal bukan temannya, padahal dia, itu termasuk tindakan bullying juga, ya, atau cyberbullying. Paham ya? Oke. Penyebab terjadi tindakan bullying. Yang pertama adanya perbedaan persepsi, ya. Tekanan sosial, adanya persaingan antara individu atau kelompok. Pasti apabila seseorang itu merasa tersaingi, dia tidak bisa menjatuhkan segala macam, lalu dia akan membuli biasanya. Biasanya dia juga akan membawa temannya. Kalau dia tidak berani sendiri, dia akan berkelompok. Seperti itu. Nah, terus kurangnya empati dan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Pelaku bully biasanya itu orang yang tidak berempati, tidak punya rasa belas kasihan kepada orang lain. Kalau dia punya empati dan belas kasihan, pasti dia tidak akan melakukan hal tersebut. Ya, karena adanya lagi dorongan persaingan itu tadi, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan bully. Yang terakhir, lingkungan keluarga. Nah, ternyata lingkungan keluarga ini mempengaruhi juga penyebab terjadi tindakan bullying ini. Ya, jadi yang dilihatnya di rumah, misalkan orang tuanya, mohon maaf ya, sering bertengkar, ya. Jadi dia ke sekolah itu kayak biasa saja seperti itu. Kadang-kadang memukul dan segala macam. Dia menganggap itu sesuatu yang biasa seperti itu. Tapi orang lain menerimanya tidak biasa. Oke. Nah, ini dampak bullying ya. Dampak bullying seringkali mengalami kecemasan dan depresi. Yang pertama, penurunan kepercayaan diri. Pasti apabila seseorang yang sering terkena bully, dia percaya dirinya itu menurun. Ya, tidak pede, kata orang tuh bahasanya sekarang itu. Karena melakukan sesuatu kayak teringat seperti itu. Kesulitan berkonsentrasi. Ya, karena selalu teringat itu tadi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh temannya itu tadi. Jadi mau ngapa-ngapain jadi merasa takut gitu. Apalagi kalau melihat ada temannya tadi yang suka membuli dia kayak menghindar seperti itu. Itu. Terus yang ketiga, masalah tidur. Korban bullying mungkin mengalami kesulitan tidur karena rasa khawatir dan ketakutan. Itu bisa sampai kita mau tidur masih teringat loh tindakan-tindakan teman kita itu. Ya, kadang-kadang kita membayangkan besok ketemu dia lagi, ya, besok bakalan dibulinya lagi, bisa sampai terbawa-bawa
Mimpi. Nah, itu. Lanjut. Dampak sosial dan akademik. Korban bullying sering mengalami kesulitan bersosialisasi, merasa takut untuk berinteraksi dengan orang lain, dan menarik diri di lingkungan sosial. Pasti apabila seseorang menjadi korban bullying, biasanya dia akan menarik diri karena tidak pede yang Bapak sebutkan tadi itu. Ya. Untuk akademiknya, bullying dapat berdampak negatif pada prestasi akademik, seperti penurunan nilai akademik. Ya, yang tadinya kelas 10 misalkan nilainya 80, pas kelas 11 menjadi 70. Ya, karena dia karena ada masalah seperti itu dengan dirinya, karena tindakan-tindakan bullying itu. Habis itu ketidakhadiran sekolah. Nah, mempengaruhi juga karena tindakan-tindakan bully segala macam itu, akhirnya dia takut untuk turun ke sekolah dan kesulitan untuk beradaptasi di lingkungan sekolah. Oke. Nah, ini cara untuk mencegah dan melawan bullying. Yang pertama, tunjukkan prestasi. Pelaku bullying itu biasanya dia takut untuk membuli orang yang punya prestasi. Kelihatannya orang itu cerdas, punya prestasi misalkan tingkat nasional dan segala macam, dia akan takut untuk membuli karena dia ada rasa tidak pedenya juga untuk membuli kalian kalau kalian punya prestasi seperti itu. Prestasi bisa dari akademik dan juga non akademik. Terus perbanyak teman. Pembuli juga takut dengan orang yang punya banyak teman. Malahan bisa dibully balik dia kalau kalian banyak teman. Itu. Kemudian tumbuhkan rasa percaya diri. Nah, pembuli juga takut dengan orang yang pedenya luar biasa. Kalau dia mau membuli kalian, misalkan kalian malah berkoar-koar seperti itu karena pede itu kan tadi kan, percaya diri tinggi. Nah, dia jadi malu sendiri seperti itu. Dan tidak jadi untuk membuli kalian. Terus jangan menunjukkan sikap takut atau sedih ketika dibully. Kadang-kadang ketika dibully kita diam seperti ini, pasrah saja. Jadi jangan tunjukkan sikap itu. Jadi harus melawan, harus berani melawan dan tumbuhkan rasa percaya diri kalian. Harus pede kalian keluar ketika mau dibully. Kita harus lebih lantang daripada dia. Seperti itu. Yang terakhir, laporkan kepada pihak yang berwenang. Siapa di sekolah ini pihak yang berwenang? Bapak mau tanya, coba. Satu-satu deh, dari sini ini dulu. BK. Wali kelas. Sini? Kesiswaan. Di sini? TPPK. Terus? Guru piket. Oke. Nah, karena tadi ada menyebutkan TPPK, berarti sudah tahu ya, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan SMA Negeri 5 Palangkaraya. Kita sudah punya tim, ya, yaitu agen perubahan tentang perundungan ini, tentang bullying ini. Kalau seumpama kalian takut untuk menyampaikan kepada guru atau wali kelas, bisa kalian menyampaikan kepada tim TPPK atau agen perubahan. Sudah tahu kan siapa-siapa orangnya? Oke. Ini ya. Nah, ini kita sudah menandatangani kemarin atau kita sudah membuat kegiatan Roots Day, deklarasi anti perundungan. Ya. SMA Negeri 5 Palangkaraya. Jadi seluruh peserta didik kemarin itu melakukan deklarasi atau tanda tangan supaya tidak melakukan perundungan atau bullying ini. Nah, ini dokumentasinya ya. Nah, harapan Bapak tindakan bullying ini tidak terjadi lagi di SMA Negeri 5 Palangkaraya. Ya, kalau kalian belum tahu siapa itu agen-agen perubahan yang masuk, itu ketua OSIS pasti masuk. Ya. Karena kalian ini kan
belum sempat ini kan kita melakukan apa namanya deklarasi itu pada waktu itu kalian masih SMP ya. Oke, kita sudah melaksanakan. Nah, program selanjutnya kita akan melaksanakan lagi nanti, yaitu kalian akan deklarasi juga, nanti akan tanda tangan juga supaya tidak terjadi tindakan perundungan. Bahkan kalian bisa termasuk juga ke dalam agen perubahan nanti. Oke? Paham ya? Oke. PPT-nya sudah habis. Kalau begitu, Bapak akan buka 2 pertanyaan deh. Sebelum kita lanjut kepada sesi selanjutnya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya. Atas, bentar. Atas nama siapa gitu ya, disampaikan. Saya Lina Winedi dari kelompok 3 ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara saya menyampaikan ke teman saya bahwa perilakunya itu berupa bullying, dan bagaimana menurut Bapak cara menyampaikan nasihat tersebut dengan baik supaya dia tuh tidak tersinggung gitu. Oke, baik, bagus sekali pertanyaan. Terima kasih, tepuk tangan. Ini kita ceritanya punya teman ya, kita itu tahu tindakannya itu kurang tepat, atau dia itu melakukan pembulian, mau menyampaikannya tapi tidak enak. Nah, bagaimana caranya? Pertanyaan temannya itu, supaya kita bisa menyampaikannya, mengutarakannya itu supaya dia tidak tersinggung. Seperti apa? Menurut kalian dulu Bapak tanya. Ayo. Seperti apa? Misalkan ada kejadian, teman kalian tuh berulang kali sudah melakukan mendorong, mencubit atau mengintimidasi teman kalian. Tapi kalian mau menegurnya gitu secara halus, seperti bagaimana caranya? Silakan. Kita menegur dia dengan baik, cara dengan baik-baik. Dengan baik-baik seperti apa itu? Seperti Apa? kamu jangan mukul dia, ada salah apa. Oke. Terus diajak bicara dengan baik, kenapa dia memukul temannya itu. Oke. Supaya dia tidak tersinggung ya. Oke. Yang lain? Silakan. Ini. Gimana menurut kamu? Bagaimana caranya? Apa? Menegur dia baik-baik. Oke. Itu ya jawaban dari teman-teman kalian. Sebenarnya kalau kalian ya menjumpai teman kalian itu melakukan tindakan bullying, tapi dia tidak sadar seperti itu. Iya kan? Ya, seperti yang disampaikan teman kalian tadi tepat. Tapi sebenarnya kita menegurnya jangan langsung di depan teman-teman kalian. Misalkan bawa dia ngobrol 4 mata seperti itu. Nah, misalkan kasih kasih video tentang bullying segala macam. Nah, habis itu kamu sampaikan, nah mohon maaf begitu. Misalkan namanya Amira ya, Amira, tahulah kemarin itu tindakan kamu itu sebenarnya itu termasuk kategori bullying gitu. Nah, mungkin saja dia itu tidak tahu bahwa tindakannya itu merupakan bullying yang dilakukan itu. Jadi kita komunikasikan pelan-pelan, kita sampaikan pelan-pelan, tapi tanpa ada orang lain, ya, karena 4 mata, supaya dia tidak tersinggung juga, dan kita menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Itu ya jawaban dari Bapak ya. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya silakan pertanyaan selanjutnya ya, silakan. Izin bertanya kepada Bapak, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang mendukung bagi korban bullying berbicara? Bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung terus untuk korban bullying? Bagi korban bullying untuk berbicara. Oke. Lingkungan yang baik. Oke. Menurut kalian seperti apa caranya supaya kadang-kadang korban bullying itu tidak berani untuk menyampaikan, ya kan?
Kadang-kadang tidak berani. Ada juga yang berani, tapi kebanyakan tidak berani. Nah, bagaimana cara kita menciptakan ruang supaya korban ini dapat berbicara? Seperti apa? Ayo. Tadi kan sudah ada yang namanya agen perubahan kan? Ada agen perubahan. Nah, sebenarnya kalian bisa mengkomunikasikan, ya. Misalkan kaitannya dengan temannya tadi, apa namanya? Dia tidak tahu bahwa tindakannya itu tindakan bullying. Jadi dikomunikasikan dengan agen perubahan bahwa ini loh ada korban bullying seperti itu. Jadi agen perubahan juga melakukan pendekatan secara pelan-pelan seperti itu supaya korban ini bisa bercerita. Nah, dari agen perubahan juga akan menyampaikan juga kalau mereka tidak dapat menyelesaikannya, akan menyampaikan juga kepada guru BK untuk melakukan konsultasi, untuk melakukan konseling. Seperti itu caranya. Ya, jadi bisa ke agen perubahan atau inisiatif kamu sendiri dulu untuk bisa melaporkan kepada guru BK atau wali kelas bisa juga, tapi ujung-ujungnya nanti akan ke guru BK juga kalau belum selesai. Oke, itu ya. Pertanyaan ketiga ada? Pertanyaan terakhir? Oke, silakan. Saya Alvaro Kakanu, saya kelompok 1. Bagaimana cara kita membedakan antara lelucon dan bullying? Dan sebagai peserta didik, langkah apa yang dapat saya ambil ketika saya melihat perilaku bullying di sekitar saya? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Pertangan dulu. Bagaimana cara saya membedakan perilaku itu bullying atau lelucon? Sebenarnya tadi sudah di Bapak jelaskan. Jadi kalau dia lelucon itu dia tidak berulang, ya. Tapi kalau bullying dia berulang, ya. Dan juga bullying itu mengintimidasi. Kalau lelucon atau teasing itu cuma sebatas candaan saja. Seperti itu. Itu untuk jawaban yang pertama. Terus apa pertanyaan yang kedua tadi? Sebagai peserta didik, langkah apa yang dapat saya ambil ketika saya melihat perilaku bullying? Oke, langkah yang dapat diambil untuk ketika Ananda melihat bullying. Tidak harus Ananda terkena bullying ya. Melihat bullying, misalkan terjadi di belakang sana, terjadi tindakan peserta didik lain mempush up teman kalian. Apa yang harus kalian lakukan? Sebenarnya jawabannya sudah Bapak sampaikan juga tadi. Laporkan. Ya, jangan takut. Biasanya kalau melaporkan itu nama kalian akan dirahasiakan. Bisa melapor kepada wali kelas, bisa melapor kepada guru piket atau langsung kepada guru BK. Ada seperti itu ya? Paham? Ya, paham. Oke. Kalau sudah paham, selanjutnya kita akan masuk kepada ini, apa namanya? Menentukan tema project kita. Kita kan tadi kan mau membuat project kan? Ya, membuat project kan? Jadi kelompok mana kelompok 1? Kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing Bapak harapkan bisa membuat project ya. Projectnya itu yang pertama bisa poster, bisa video pendek ya, bisa puisi, bisa apa namanya? Pantun ya. Nanti terserah kalian memilih ya. Yang mana nanti hasilnya kita akan deklarasikan, yaitu kita upload di media sosial kita. Oke, siap ya? Terserah dari kelompok kalian, maunya seperti apa? Oke. Apakah bisa videonya kami gunakan untuk
ini dan diedit. Oke, pertanyaan teman kalian. Teman kalian ada di mata pelajaran yang lain membuat sebuah video juga katanya. Ya, apakah boleh digunakan di proyek ini? Jawaban Bapak, boleh apa tidak? Boleh. Oke, boleh ya. Boleh, tapi videonya kan belum diedit kan? Oke, sambil diedit ya. Sambil diedit. Berarti ini proyek kita video. Kalau ini poster. Kalau kelompok ini pantun. Kalau kelompok ini Oke. Kalau begitu Bapak kasih waktu 5 menit deh kayaknya ya. Cukup ya untuk mengerjakan proyeknya. Silakan. Nanti proyek ini akan kita presentasikan ya. Silakan dari sekarang 5 menit. Yang wajib Boleh dibacakan. Boleh maju berdua. Oke, oh ini kalian melalui Kampa ya? Oke. Oke, ini diedit lagi anunya. Oh ya, nanti disampaikan ya materinya ketika di depanan. Oke, ini Canva kan? Wis, mantap, sudah bisa menggunakan Canva. Oke, silakan sambil didiskusikan ya apa yang dikerjakan. Kalau ini puisi tadi ya? Pantun. Oke, silakan. Nanti bisa majunya bisa 1 orang atau 2 orang ya. Ya. Bapak lewat? Bapak lewat? Oke. Kalau ini pantun juga. Oke. Nanti siapa yang maju nanti? Siap, kami 2 Pak. Oh, berdua. Oke. Mantap. Nanti kalian yang kelompok ini misalkan temannya maju pergi ke pasar beli ikan dori, cakep gitu jawabnya nanti ya, biar seru ya. Oke, sip. Oke. Kalau ini video ya. Mantap video. Kita tampilkan nanti ya videonya ya. Iya, Pak. Oke. Oke. Berapa orang yang mau maju nanti menampilkan? 1 orang? 1 aja. Oke. Silakan ya sambil dikerjakan ya. Sambil menunggu waktu. Ada yang sudah selesai? Ada ya? Oke, kayaknya puisi deh lebih dulu deh. Bapak minta kelompok. Ini kelompok berapa nih? Kelompok 3 untuk maju dulu. Silakan. Sini, depan sini. Ya, silakan. Tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Oke, ya. Siap, mohon izin. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Randy Fernanda. Saya Bos. Kami akan membacakan sebuah pantun. Yang pertama akan saya bacakan. Pergi ke kota naik pickup. Lalu berbaring di Cilacap. Jaga kata, jaga sikap.
Bullying tidak terucap. Saya membaca bagi kesempatan beri penonton. Orang-orang yang suka bully. Jadi kawan jangan suka membuli. Oh, mantap. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan kembali. Tepuk tangan dulu. Mantap ya, kelompok 3 ya. Oke. Kelompok yang poster dengan yang video kalau sudah kirim ke Google ke ini ya, ke apa namanya itu? WA supaya kita tayangkan di sini nanti. Oke. Kemudian kelompok pantun lagi yang mana? Ya, silakan. Masih belum? Oke, nggak apa-apa. Yang poster sudah siap? Sudah dikirim? Sudah dikirim ya? Silakan, siapa yang mau maju? Oh, ini ya posternya ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Saya mau izin untuk menjelaskan poster kami. Tapi sebelum itu, izin kami mengenalkan diri dulu. Nama saya Khalid dan kami berdua dari kelompok 1. Jadi judulnya Stop Bullying. Arti bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti, mengintimidasi, atau mengendalikan korban. Jadi jenis bullyingnya ada verbal dan fisik. Penyebab bullying: 1. Lingkungan keluarga, 2. Pengaruh teman sebaya, 3. Rasa ketidaksamaan, 4. Perbedaan sosial, 5. Kurangnya empati, 6. Media dan lingkungan sosial. Dampak dari bullying adalah 1. Kesehatan mental. Korban sering mengalami depresi, kecemasan, dan PTSD yang dapat menurunkan rasa percaya diri. 2. Kesehatan fisik. Stres dari bullying dapat menyebabkan sakit kepala, masalah tidur, dan gangguan pencernaan. 3. Prestasi akademik. Dapat penurunan prestasi di sekolah akibat kesulitan berkonsentrasi dan motivasi yang menurun. 4. Hubungan sosial. Bullying mengganggu hubungan dengan teman sebaya dan menyebabkan isolasi sosial. 5. Perilaku agresif. Korban dan pelaku dapat mengembangkan perilaku agresif, menciptakan siklus kekerasan. Dan terakhir, dampak jangka panjang. Luka emosional dapat mempengaruhi kehidupan pribadi dan masyarakat. Cara mencegahnya yaitu tunjukkan prestasi, lalu jalin pertemanan dengan banyak orang, tumbuhkan rasa percaya diri, tidak terpancing untuk melawan, jadikan bulian sebagai semangat untuk sukses. Jangan menunjukkan sikap takut atau sedih, dan yang terakhir, laporkan pada pihak yang berwenang. Tindak pidana tentang bullying. Bullying di Indonesia dapat dijerat sebagai tindak pidana berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku dapat dikenakan hukuman sesuai pasal-pasal. 1. Pasal 361 KUHP, penganiayaan dengan ancaman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Pasal 170 KUHP, pengeroyokan dengan ancaman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Pasal 335 KUHP, pengancaman dengan ancaman maksimal 9 bulan penjara. Pasal 376 TUU Perlindungan Anak, tindakan kekerasan terhadap anak dengan ancaman maksimal 3 tahun 6 bulan penjara dan atau denda. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan efek jerah dan melindungi korban. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Kelompok berapa tadi?
kelompok 1 sangat bagus ininya ya. Apa namanya ini? Posternya ya. Ada tentang pidana tentang bullying juga ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Oke. Kelompok 1. Sekarang silahkan yang puisi. Kayaknya video masih belum masih. Yang video kalau sudah silahkan dikirim ya. Oke, silakan. Sudah dikirim. Ya. Ayo, puisi dulu. Pantun ya. Oke. Siap. Di sini saya ini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rufadil Suma. Di sini saya dan rekan saya akan membacakan pantun. Baik, mohon izin. Di taman bunga sinar mentari, Cakep. suatu suara membuat hati hancur. Cakep. Ketika kata yang penuh ngeri, bersama kita ciptakan kultur. Jangan biarkan raga tertekan. Oke, cakep. Bersama kita bawa perubahan. Cakep. Hargai sesama, jadikan aman. Cakep. Kita kasih dari pegangan. Pantun ini memiliki makna yaitu pentingnya menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Setelah keindahan taman bunga, ada suara yang menyakitkan yang mencerminkan masalah sosial atau konflik. Pantun ini mengajak untuk menghentikan tindakan negatif dan bersama-sama membangun kultur yang lebih baik, menghargai satu sama lain, dan menciptakan suasana aman. Dan terima kasih. Oke, tepuk tangan lagi untuk kelompok 3 ya, 4. Oke, terima kasih ya. Sekarang kelompok terakhir, silahkan. Sudah dikirim ya tadi? Bentar. Oh ini, diputar langsung apa gimana? Apa? Ya, silakan. Selamat pagi, teman-teman. Nama saya Putra, saya perwakilan dari kelompok 2 dan saya akan mempresentasikan hasil video kami yang berjudul 3 jenis pembulian. Bullying itu yang keren, mending best friend. Presentasi dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, kata-katanya tadi itu bullying itu tidak keren, mendingan jadi best friend. Oke, terima kasih ya untuk kelompok terakhir yaitu kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Oke. Nah, sekarang coba yang puisi tadi dipoto ya. Yang apa namanya? Pantun tadi dipoto. Foto ya, dipoto. Yang ini, yang poster tadi juga disiapkan untuk kita share ke media sosial kita. Karena itu bentuk deklarasi ya. Yang video juga kita buat, taruh di Instagram, taruh di WA sebagai bentuk deklarasi kita melawan tindakan pembulian. Oke? Oke. Oke, sudah ya? Sudah diupload? Sudah ya? Oke, kalau sudah
Oke, sudah diupload? Ya, sambil kita tunggu ya teman-teman untuk mengupload dulu. Nah, sambil kalian menunggu teman-teman kalian mengupload, Bapak akan bagikan LKPD. Satu kelompok satu, tolong diisi. Ya, LKPD-nya diisi. LKPD-nya diisi. Wajib diisi sekarang ya, sekarang diisi. Tidak boleh nanti. Kelompok, misalkan kelompok 1 seperti itu, kelompok 2 atasnya ya. Dan juga tugasnya setelah ini nanti ada yang untuk peserta didik sendiri. Nah, ini kan kelompok kan LKPD-nya kan. Nah, untuk sendiri itu di sini ada kita. Nah, linknya sudah Bapak share. Diisi sekarang, diisi. Diisi. Nama ininya kelompok di sini. Diisi ya. Ayo diisi. Oke. Ya, sip, diisi. Ya, nggak apa-apa. Oke, diisi ya KPD-nya ya. Oke. Ada yang sudah? Ada yang sudah? Oke, diisi dulu ya. Bapak tunggu. Oke. Ya, sambil diisi ya. LKPD-nya. Ini silakan diisi juga. Oke. Sudah? Oke, sudah. Kayaknya kelompok. Ini kelompok berapa kalian? Siap, 13. Oke. Oke, sini kalau sudah. Oh, belum masih. Oke. Oke, ada yang sudah? Oke, kalau sudah, Bapak ambil kembali. Oke. Sudah? Oke, terima kasih. Ini sudah ya? Oke. Terima kasih. Kelompok ini juga sudah ya? Belum. Oke, sebentar lagi kita tunggu kelompok selanjutnya. Oke, sambil tunggu kelompok selanjutnya, pembelajaran kita sudah. Sini antar. Ya, pasti ya. Ya, pembelajaran kita sebentar lagi akan berakhir ya.
Karena kalian sudah mengisi LKPD ini, dan di link juga ada mengisi LKPD, itu diisi juga nanti per individunya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya bahwa tindakan bullying ini tindakan yang tidak baik. Harapan Bapak peserta didik tidak lagi melakukan tindakan bullying ini, karena sudah tahu apa itu dampaknya, ya kan? Ya, apa pengertian bullying itu tadi, dan tindakan-tindakan itu sangat tidak relevan dilakukan oleh peserta didik. Ya, itu dapat melukai psikis seseorang. Kita menjadi orang-orang yang berdosa kalau melakukan tindakan tersebut. Paham ya? Oke. Kegiatan kita selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang teasing, lelucon. Ya. Jadi ada perbedaan tuh nanti bullying dan juga teasing atau lelucon. Itu materi kita selanjutnya. Oke, sebelum Bapak akhiri, kita akan melakukan ice breaking terakhir ya. Silakan untuk berdiri dulu semua. Oke, ikutin ya semua ya. Ini lagunya ya. Ini tentang lagu Stop Bullying. Siap? Di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, sudah ya. Oke. Terima kasih Ananda semua. Silakan duduk kembali ya. Ya, karena proses pembelajaran kita sudah berakhir, Bapak minta untuk satu orang memimpin doa penutup. Silakan. Guru siap, gerak. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa setelah ngomong masing-masing. Saya memimpin dalam doa agama Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, terima kasih Tuhan atas kesempatan ini karena Kau berikan kesempatan untuk belajar Tuhan dengan lancar. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan berkat darimu kepada kami Tuhan, dan memberikan kesempatan kita kepada kami. Tuhan Yesus Tuhan berkatilah Bapak Ibu guru kami yang telah mengajar kami Tuhan, dan semua kesehatan dan begitu juga kepada kami Tuhan. Akhir doa kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berdoa. Amin. Siap, Pak. Gerak. Oke, ya, silakan kembali Bapak ucapkan terima kasih kepada Ananda semua karena mengikuti pembelajaran dengan cukup baik ya. Sampai berjumpa lagi di minggu depan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang teasing. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.